Shalom ibu-ibu, kekasih Tuhan dari She Basilea Kelapa Gading. Hari ini ibu-ibu semua dan kita merayakan hari Natal ya. Itu satu anugerah kasih setia Tuhan terbukti dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita masih beribadah untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai acara ini, saya percaya kita sudah siap untuk memulainya dengan doa, karena Tuhan, hadirat Tuhan saja yang memampukan kita untuk tetap dapat menaikkan segala ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur hari ini Engkau adakan bagi kami untuk kami dapat mempersembahkan kembali persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Mengingat kembali akan karyamu yang luar biasa. Engkau lahir ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, membawa kembali kami menjadi anak-anakmu yang Engkau kasihi Bapa. Menebus kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk karyamu yang ajaib. Dan kami mau bersuka cita, kami mau naikkan ucapan syukur hari ini Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami kepadamu Bapa. Kami mengasihimu Yesus, kami mengasihimu Roh Kudus. Dan Bapa, Engkau bekerja sepanjang ibadah ini. Hadirat Tuhan menjamah kami dimanapun kami berada. Engkau menyatakan kehadiranmu. Terima kasih Bapa, terimalah segala ucapan syukur kami dari pujian yang kami akan naikkan kepadamu. Biar semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang siap untuk beribadah pada saat ini, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saat ini kita mau bersuka cita. Yesus lahir untuk kita semua. Yesus mati untuk kita dan Dia bangkit juga bagi kita. Nyanyikan pujian ini saudara. Haleluya, dengan sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi serukan, serukan, hey Bapa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey Bapa Yesus Raja. Mari serukan, hey serukan.
Tuhan buat saat ini. Ya Yesus. Kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami boleh menerima keselamatan. Kami boleh menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau berkata, kerinduan kami adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kerinduan kami adalah biar kiranya Engkau berkenan menerima pujian penyembahan dan persembahan hidup kami. Sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas-Mu. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami saat ini. Semua bagi-Mu Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu.
Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Berikan pujian, berikan pengagungan, berikan penyembahan di hadapan Tuhan. Mari senangkan Tuhan dengan pujian. Haleluya, haleluya. Rabasya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagi Sang Raja. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah. Haleluya. Ya Lord, ya Masena, ya Lord. Engkau mulia, Engkau kudus, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi langit. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Ya Ramosyana, ya Ramosyana, ya Ramosyana, ya Se. Ya Masyana, ya Ramo. Ya Masyana, ya Ramo. Ya Ramasi. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu Haleluya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Oh, kami menaikkan pujian dan syukur. Kiranya ini boleh sampai ke hadirat-Mu menjadi dupa yang harum Tuhan, yang sungguh keluar dari seluruh hidup kami. Tuhan, sebagaimana pujian, kerinduan kami hanyalah Yesus menyenangkan hati-Mu. Tuhan, biar Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menyenangkan hati-Mu dengan pujian dan penyembahan kepadamu. Segala hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya untuk Tuhan, nama Yesus di atas segala nama yang menyelamatkan kami, yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang mulia, Engkau yang agung, datang menjadi hina ke dalam dunia ini karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, yang tidak terukur kasih-Mu. Terima kasih, ajarkan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh mengasihi Engkau lebih dan lebih ya Tuhan. Pakai kami semua kaum wanita-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan, di mana kami semua Tuhan Yesus boleh Tuhan menjadi pemuji dan penyembah Engkau. Oh, dengan roh dan kebenaran kami, urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih agar Engkau yang memampukan kami. Kami keluar dari dalam hati kami sungguh-sungguh menyembah dan memuji Engkau. Biarkan kehidupan kami juga boleh menjadi pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau memakai kami semua Tuhan menjadi wanita-wanita-Mu yang teguh di dalam Engkau, di dalam menghadapi segala apapun musim Tuhan. Karena kami tahu Engkau baik dan sungguh baik di dalam segala apapun. Susah, senang, sakit dan sehat, kekurangan dan perkelimpahan, Engkau selalu baik yang menyertai kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu perlu firman-Mu juga Tuhan pada saat ini. Urapi hamba-Mu Ibu Lisa akan menyampaikan kebenaran-Mu. Oh, kiranya pengurapan Allah turun atasnya. Nikmat daripada Tuhan turun Tuhan. Biar hanya hati isi hati-Mu. Oh, kata-kata yang daripada-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu Ibu Lisa ini Tuhan. Pengurapan telah turun bagi kami sekalian mendengar Tuhan. Kami buka hati, bekerja Roh Kudus dalam setiap kami. Biarlah kami boleh memuliakan dan meninggikan Kau senantiasa. Apapun yang terjadi, kami tetap Tuhan, Yesus adalah juru selamat kami. Yesus adalah yang menjadi penyembahan kami, menyertai kami Tuhan, dan yang memberikan kekuatan
sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara sekalian, ya kita semua wanita-wanita yang di dalam Tuhan, kita boleh merayakan sukacita di dalam bulan Desember ini. Kita masuk bulan yang luar biasa. Dari 12 bulan Desember itu berbeda ya. Kita lihat di dunia, di seluruh dunia, walau pandemi ini loh meriah sekali. Berarti ada sukacita yang besar walaupun dalam situasi yang benar-benar tidak dimengerti. Tapi kita lihat memperingati kelahiran Kristus itu luar biasa. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat favorit kita semua ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, diberikan untuk kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan semua orang ya. Tuhan mau kita semua diselamatkan. Jadi kalau kita melihat hal ini, Tuhan yang luar biasa, Yesus yang luar biasa mau datang ke dunia ini, itu suatu anugerah yang luar biasa. Dan nama-nama kita ada di dalam hatinya. Nama-nama setiap dari kita ada di pikirannya. Nama-nama setiap kita ada di hatinya. Betapa besar kasihnya yang luar biasa. Kalau kita mengingat hal ini, saudara sekalian, si Kristus yang unconditional love, kasih yang tidak bersyarat itu Tuhan berikan bagi kita. Semua ada maksudnya, ada tujuannya, agar kita hidup penuh dengan kasih Kristus. Saudara sekalian, kita mau lihat kenapa sih kita harus penuh dengan kasih Kristus dan kita harus mengasihi sesama kita. Itu saudara tahu, kalau saudara mendengar detak jantungnya Tuhan, itu berkata jiwa. Memang Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, dan Tuhan menginginkan kita juga sebagai wanita-wanita yang luar biasa. Kalau kita mengasihi Tuhan, detak jantung Tuhan ada di dalam hati kita, yaitu jiwa-jiwa. Dan Tuhan ingin kita pada Natal ini mengingatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Natal kali ini tidak seperti biasanya. Tahun lalu kita masih bisa berkumpul bersama merayakan Natal. Tapi coba saudara renungkan, di tahun ini kita tidak dapat berkumpul berbakti bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Dunia pun berbeda, di luar sana pun berbeda ya saudara sekalian. Kenapa sampai sedemikian diizinkan terjadi? Saya yakin ada sesuatu yang baik yang Tuhan ingin lakukan terhadap kita. Dengan ini kita mau mengingat bahwa apa sih arti Natal? Natal yang sesungguhnya itu seperti apa? Kadang-kala kalau mungkin ya di antara kita, kalau tahun-tahun lalu kita yang diingat apa waktu Natal, mungkin ingatnya banyak memikirkan hal-hal yang bukan fokus ke Tuhan ya. Mungkin ada yang ingatnya ke kado, ke hadiah, jalan-jalan, liburan ya. Sesuatu yang wah makan-makan, kumpul-kumpul. Tapi mari kita renungkan tahun ini. Biar tahun ini kita mau lebih mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Yaitu kita mengerti kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan ingin kita semua memperhatikan sekeliling kita. Saudara sekalian, dalam masa pandemi ini di luar sana banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang merasa tidak dikasihi. Inilah kesempatan bagi kita anak-anak Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu kasihnya luar biasa. Tuhan hidup di dalam kita sehingga hidup kita bisa berdampak di luar sana. Dunia saat ini perlu kasih daripada Tuhan. Perlu yang namanya diperhatikan, perlu namanya ditolong. Saudara sekalian, kalau kita lihat saat ini di dunia saat ini banyak orang-orang yang menderita. Ya, banyak orang-orang yang merasa kehilangan saudaranya, banyak orang yang kehilangan kekasihnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan penghasilan, banyak orang yang kena sakit penyakit, begitu banyak problem. Ya, hidup berubah. Tahun ini dan tahun yang sebelum itu berubah banyak sekali. Tapi kita percaya bagi anak-anak Tuhan selalu ada jalan keluar dan Tuhan mengasihi kita. Biar kita boleh menjangkau jiwa-jiwa yang putus asa, yang rasanya sudah tidak ada harapan.
Bersyukur bagi kita yang memiliki pengharapan di dalam Kristus. Saudara sekalian, biarlah di Natal ini kita boleh banyak untuk mengingat orang-orang di sekitar kita. Seperti Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah kasih, ya. Kasih itu apa? Kasih itu adalah Tuhan sendiri, ya. Jadi kalau kita God equal to love, itulah Tuhan kita. Jadi kalau kita berbicara kasih, itulah kita berbicara Tuhan. Saudara sekalian, kita mau melihat ayat yang luar biasa di dalam Matius 22 ayatnya 37 sampai 40. Itu ketika murid-murid berkumpul, murid-murid sedang bicara mengenai hukum yang terutama itu apa, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, Tuhan menginginkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biar kalau kita melihat, kita kalau dikatakan Tuhan itu standarnya luar biasa. Saudara bisa lihat di 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata gini loh saudara. Barang siapa tidak mengasihi tetap di dalam maut. Begitu mengerikan ya. Apakah kasih yang Kristus itu ada di hati kita dan benar-benar kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Itu ukurannya mengerikan loh. Kalau kita tidak bisa mengasihi, berarti kita tetap di dalam maut. Tapi kita percaya bahwa kita para wanita yang luar biasa di dalam Tuhan, kita berbeda. Kita ini adalah princessnya Tuhan ya, the daughter of the king, kingnya Tuhan ya. Jadi kita lihat bahwa bersyukur kalau kita ini spesial di mata Tuhan. Kita bisa tahu bahwa sungguh luar biasa kasih Tuhan ada di dalam kita dan kita bisa mampu mengasihi karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 ya, itu dikatakan tidak mengasihi berarti tidak tahu Tuhan itu siapa. Kita tahu di sini Tuhan itu kasih. Tuhan bilang kalau kita tidak mengasihi berarti kita tidak kenal Tuhan. Saudara, sampai sejauh mana kita mengenal Tuhan? Kalau kita tahu Tuhan itu siapa, Tuhan itu maha luar biasa, Tuhan itu kasih. Biarlah kita yang mengalami kasih Tuhan itu, kita bisa dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Saudara sekalian, kasih itu apa sih? Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 itu dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu atau tidak iri, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu adalah kasih. Dan juga diceritakan di dalam Matius 25 ayat 35 ayat 40 adalah kasih itu apalagi? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika haus, kamu memberi minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita memberi kasih itu kepada orang-orang seperti ini, Tuhan berkata bahwa kita melakukan untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat ini, kita boleh renungkan apa sih yang sudah kita perbuat selama ini. Kita sebagai seorang ibu mungkin ya yang sudah menikah, seorang karyawan mungkin ya, dan kita yang hidup sehari-hari kita, apakah kita sudah
memberikan dampak yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Karena seperti tadi lagu dalam pujian penyembahan kita menyanyikan, Tuhan, ku mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana sih menyenangkan hati Tuhan? Yaitu ketika kita menuruti firman-Nya dan kita mengikuti apa yang Tuhan mau, dan kita tahu hukum utama yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Ciri khas orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi sesamanya. Itu adalah satu tanda ya, kita belum sempurna, kita tidak sempurna saat ini, tapi yang Tuhan inginkan, biarlah kita dari hari ke hari lebih baik dan lebih baik. Lebih baik hari ini, lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik dari hari ini. Biarlah saat ini kita memulai, Tuhan, tanamkan kasih Tuhan dalam hati kita. Biar kita mau mengkoreksi, mengevaluasi di Natal ini, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan itu. Seringkali kita merasa, Tuhan, aku nggak mampu, ya Tuhan, aku susah untuk mengasihi. Apalagi kalau kita melihat kita disakiti oleh sesama kita. Mungkin di sini ada wanita yang disakiti oleh anak, ada wanita-wanita di sini yang disakiti oleh kekasih atau suami. Ya, Tuhan, bagaimana aku bisa mengasihi karena aku disakiti? Tapi Tuhan berkata, firman-Nya berkata bahwa kita harus mengasihi sesama. Ya, saudara sekalian, jadi hal yang seperti ini kayaknya kok nggak sanggup. Ya, sebagai ini kita, pinginnya kita membalas. Kalau ada orang yang menyakiti kita pengen balas dendam. Tapi keinginan Tuhan bukan demikian. Ya, saudara sekalian, hanya kekuatan datang dari Tuhan. Sebab itu kita minta kepada Tuhan, dan bila Roh-Nya yang kudus, Tuhan bilang Tuhan akan memberikan penolong yang lain, itu Roh-Nya yang kudus. Kita mau lihat di ayat berikut, itu ada di Yohanes 14 ayat 26, ya. Itu dikatakan gini, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi ingat, dia yang akan mengajar segala sesuatu kalau Roh Kudus ada dalam kita. Dan akan mengingatkan kamu, jadi akan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan yang akan mengingatkan, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan akan memberikan kekuatan karena Roh-Nya hidup di dalam kita. Sebab itu Tuhan, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong kasih itu kekuatan kepada Roh itu menyala di dalam kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, itu yang memampukan kita. Karena Tuhan bilang apa yang kita lakukan ini bukan oleh gagah dan kuat kita, melainkan oleh Roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Para wanita yang luar biasa, biarlah Natal ini apa yang mau kita lakukan, praktekkan. Ya, bagi kita mau praktekkan bagaimana kita sudah mengalami kasih Kristus itu, dan kita mau praktekkan hubungan kita ditingkatkan mengasihi Tuhan lebih, dengan cara yang bagaimana kita mau tahu kalau kita ini mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Ya, tidak usah jauh-jauh bagi kita sebagai ibu rumah tangga, apakah kita sudah melakukan, bagaimana tindakan kita terhadap suami, bagaimana tindakan kita terhadap anak, bagaimana tindakan kita terhadap orang tua, bagaimana tindakan kita terhadap pembantu, karyawan, dan bagaimana tindakan kita terhadap sekeliling kita. Kalau kita melihat sekeliling kita susah, mungkin kita tidak mampu menolong semua orang. Tuhan tidak menuntut seperti itu. Kita ini seperti puzzle, ya. Satu persatu Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah gerakan kita melakukan yang bagian kecil sekalipun. Kalau dijadikan satu, anak-anak Tuhan melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, mengasihi sesama, itu puzzle kalau dijadikan satu menjadi gambar yang indah, itu gambar Kristus sendiri, yaitu kasih. Sebab itu saudara sekalian, lakukanlah mulai dari rumah tangga dulu. Setelah itu, ayo kita lakukan lagi untuk
orang-orang di sekeliling kita. Saudara lihat apa sih yang perlu kita perhatikan kepada teman-teman. Mungkin saudara punya teman yang sedang susah atau teman-teman yang sedang hilang pekerjaan. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita tidak bisa kasih pekerjaan, tapi kita bisa kasih ide, kreativitas, dan kita mendoakan. Saudara sekalian, beberapa bulan ini kan kita dari Maret sampai Desember mengalami hal yang sudah stay home ya, kerja juga di rumah, dan tanpa terasa banyak orang kehilangan pekerjaan. Saya memiliki seorang teman dekat saya. Saudara sekalian, beberapa kali dia akan mencoba bunuh diri ya, karena kehilangan pekerjaan. Suami dan istri keduanya kehilangan pekerjaan sehingga putus asa karena untuk menyambung hidup aja mereka susah. Tapi suatu waktu mereka untungnya nih saudara sekalian, waktu dia udah berencana ingin bunuh diri, kok ngomong ya. Biasa ada orang yang mau bunuh diri langsung aja bunuh diri, tapi dia ngomong, cerita, katanya, Liz, saya pengen mati rasanya, kayaknya saya kepengen bunuh diri, ada keinginan ingin bunuh diri. Nah terus kita ngobrol-ngobrol, Tuhan, saya berdoa, Tuhan, saya gak bisa memberi dia pekerjaan, saya tidak memberi dia uang banyak, jadi apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya cuma berdoa dan saya mendoakan dia. Saya bilang ke teman saya ini, saya ingin berdoa buat kamu, dan kamu ingat bahwa Tuhan, saya cuma membawa kamu mengingatkan kasih Tuhan luar biasa. Saya cuma mendoakan Tuhan, biarlah dia ditaburi dengan kasih Tuhan, hikmat Tuhan, apa yang harus dilakukan. Setelah ngobrol-ngobrol, saya bilang, coba why not try untuk kamu masak dan teman-teman sekeliling kamu bisa untuk beli sehingga kamu bisa menyambung hidup kamu. Dan puji Tuhan saudara sekalian, dari ide itu menyambung terus sehingga dia akhirnya punya semangat hidup lagi, dan dia bisa berjualan. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Tuhan kasih hikmat yang luar biasa, dan saya percaya roh kreativitas Tuhan akan berikan. Sebab itu saudara sekalian, bagi kita yang di tempat ini, mungkin saudara merasakan juga ada yang merasakan putus asa. Jangan kita berputus asa. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhanlah andalan kita. Ya, saat ini kita tidak dapat mengandalkan orang. Ya, orang pintar kita nggak bisa andalkan, ya, orang dokter kita nggak bisa andalkan, ya, orang kaya kita nggak bisa andalkan, pendeta sekalipun nggak bisa kita andalkan. Jadi kepada siapa kita mengandalkan? Itu hanya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan yang memampukan kita. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Walaupun masa-masa sulit seperti ini, kita bisa mampu mengasihi Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita mohon kepada Tuhan, biar jangan lepaskan roh Tuhan di dalam kita. Karena kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu yang memampukan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari saudara, biarlah para wanita Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari yuk kita praktek bagaimana yang Tuhan inginkan. Saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk memampukan kita pada Natal ini untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang tidak bisa diperhatikan oleh orang lain. Biarlah kita mampu mengasihi mereka. Dalam keadaan seperti ini, kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Di Natal ini kita membawa hati kita kepada Tuhan. Seperti firman yang tadi dikatakan, bahwa kasih Tuhan itu meluap dalam kita masing-masing, dan kita dapat memancarkan kasih Tuhan itu kepada dunia yang gelap ini yang membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah saat ini kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mohon kasih Tuhan dilimpahkan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat hati
selalu baru setiap hari kami rasakan. Ada kesegaran yang luar biasa. Biarlah di Natal ini Tuhan, kasih-Mu melimpah atas kami. Kami boleh mengingat kasih-Mu yang luar biasa. Jadikan kami alat-Mu untuk memancarkan kasih-Mu itu yang luar biasa. Kami percaya urapan Tuhan akan dilimpahkan kepada setiap kami saat ini. Biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin, amin.